Kegiatanku hari ini dimulai dengan nggak terasa udah jam 5 sore, waktunya beres-beres. Hai mama-mama online, udah pada makan atau belum? Ikuti kegiatanku hari ini. Adik lagi santai nonton TV, mamanya mau beres-beres dulu guys. Kebetulan hari ini aku nggak repot kali, nggak capek kali, jadi agak santai. Ini jam 5 sore, waktunya beres-beres. Kita sapu-sapu sedikit lah kedai ini yang jorok ya, banyak beseraan pasir-pasir. Taulah bocil ini keluar masuk main-main. Kadang habis main pasir kakinya pasir semua bludas-bludus masuk rumah. Ya udahlah, pasir semua, ngeres lah ini kaki kalau mijak. Ya udah kita sapu-sapu dulu aja ya. BTW di rumah kalian kegiatannya kalau jam 5 sore gini ngapain aja ya guys? Apa udah pada siapan, udah pada mandi? Kalau aku jam 5 sore gini masih nyapu-nyapu guys. Mandi mungkin nanti jam 6 sorean lah. Ini juga udah jam 5 sore, bentar lagi setengah 6 anak-anakku udah pada pulang ngaji. Jadi aku mau lanjut jemput orang itu dulu pulang ngaji. Nah kedaiku tuh kalau jam 5 sore ke atas itu biasanya rame ya guys, banyak yang beli. Jadi ini mumpung lagi sunyi dan kosong, yang beli belum ada. Aku si wanita yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan juga suka menolong. Mau lanjut beres-beres dulu guys. Jangan muak-muak lah kalian denger aku celoteh tiap hari, akan muji diri sendiri sambil siapan kayak gini beres-beres. Nah, apapun yang mau ceritakan hari ini di video ini aku juga bingung. Aku sambil nyapu-nyapu, sambil ngedumel, sambil cerita-cerita. Mana tahu kalian mau denger ceritaku, ya udah denger aja sambil nonton video ini sampai habis. BTW usaha ini udah berjalan selama 6 tahun lebih ya guys. Aku rintis berdua sama suami dan perjalanannya itu nggak mudah, banyak halangan, rintangan dan juga hambatan yang terjadi di setiap usaha-usaha. Apalagi cobaannya nggak ada habis-habisnya, nggak usah kalian tanya lagi kayak mana apa aja yang dijalani, apalagi cobaannya. Ya udahlah, kami nikmati dan kami pendam aja. Yang penting sekarang itu sedikit banyaknya udah ngerasain hasil dari usaha ini ya kan, buat jajan-jajan, buat belanja cukup lah ya, sikit-sikit untuk nambahin. Jangan salah paham dulu, yang namanya usaha itu merintis dari kecil dan dari nol. Nggak ada yang namanya usaha itu langsung besar ya kan. Kita merintis dari awal, dari nol, itu bahkan jualannya nggak sebesar ini guys. Dulu juga baru jualan aku, bukan banyak kali yang aku jual kayak gini. Pertama-tama jualan gula, minyak dan beras, karena itu produk inti yang biasanya dicari sama emak-emak. Saran aku buat kalian yang mau merintis usaha, mulai aja dari modal yang kecil-kecil. Kalau kalian kira-kira nggak cukup modalnya buat beras, minyak dan juga mulai aja dulu dari jualan jajanan dulu kayak aku gini, baru siapan ngemil-ngemil dulu. Karena biasa jajanan itu modalnya nggak perlu banyak, walaupun untungnya tipis-tipis bisa lah ya kalau kita pandai-pandai, nanti untungnya bisa kita tambahi buat modal selanjutnya. Jadi lama-kelamaan jualan kita itu beraneka ragam dan banyak macam. Jangan lupa juga kalau ada sisa uang jangan buru-buru dihabisin, ditabungin aja sedikit demi sedikit buat tambahan modal. Jadi jualan kita itu banyak aneka ragamnya. Intinya kalau mau jualan atau mulai usaha itu nggak usah malu ya, apalagi modalnya dengan modal pas-pasan. Usahakan pilih barang-barang yang biasanya sering dicari dan cepet habis atau cepet laris. Jadi modalnya itu cepet berputar dan untungnya itu bisa kita sisihkan buat modal usaha yang lainnya. Karena usaha sekecil ataupun sebesar apapun, kalau kita telateni pasti dapat hasilnya guys. Dan perlu digarisbawahi, ini aku kasih saran buat perintis bukan pewaris ya. Ingat, perintis kalian garis bawahi sendiri. Kalau yang namanya pewaris itu nggak perlu cari modal, dia udah pasti ada modalnya, dimodali sama orang tua atau keluarganya. Nah kalau aku ini modalnya itu dari modal sendiri sama suami, ngumpulin dari hasil kerja bareng. Kebetulan kemarin itu sebelum menikah kami sama-sama kerja di pabrik ya kan, sisa uang gajinya aku simpan sedikit demi sedikit sampai bisa membangun usaha kayak gini. Enak dan lebihnya punya usaha sendiri itu kita kerja nggak diatur-atur, dan kapan kita ada perlu itu nggak perlu izin sama bos buat libur dari kerjaan, karena kita yang punya usaha, kita bosnya, kita karyawannya. Jadi kita suka-suka hati aja kalau mau libur kapan-kapan mau pergi, jadi nggak usah repot-repot izin sama bos. Oke, itulah celotehanku hari ini, semoga bermanfaat buat kalian para perintis yang mau memulai usaha. Cayo, bye bye guys.